Halo, perkenalkan nama saya Tri Astuti Tulnaen. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Citra Bangsa dari kelas Farmasi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kation dan anion. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, teori analisis kation dan anion. Kation adalah ion yang bermuatan positif dan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Analisis kation dan anion dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ion yang terkandung dalam suatu sampel. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu GGAP, gelas arloji, gelas kimia, indikator pH, pipet tetes, pembakar spiritus, rak tabung, dan tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu Aquades, AgNO3, CaCl2, HCl, HNO3, KH4NO3, KNO, BaSO4, CuSO4, KMNO4, dan KCl. Prosedur pengerjaan. Untuk kation golongan 1, siapkan 5 tabung reaksi, kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan AgNO3. Kemudian pada tabung reaksi pertama ditambahkan HCl, tabung reaksi yang kedua ditambahkan NaOH, tabung reaksi yang ketiga ditambahkan NH3, tabung reaksi yang keempat ditambahkan K2Cr2O7, dan kemudian tabung reaksi yang kelima ditambahkan K. Untuk golongan kedua, siapkan 3 tabung reaksi, dan masing-masing tabung reaksi dimasukkan CuSO4. Pada tabung reaksi yang pertama ditambahkan NaOH, pada tabung reaksi yang kedua ditambahkan NH3, dan pada tabung reaksi yang ketiga ditambahkan Ki. Untuk golongan ketiga, siapkan 2 tabung reaksi dengan masing-masing tabung reaksi dimasukkan FeCl3. Pada tabung reaksi yang pertama ditambahkan NaOH, dan pada tabung reaksi yang kedua ditambahkan K3FeCN6. Pada golongan yang keempat, siapkan 2 tabung reaksi dan masukkan CaCl2. Kemudian pada tabung reaksi yang pertama ditambahkan K3FeCN6, dan pada tabung reaksi yang kedua ditambahkan K2Cr2O7. Pada golongan yang kelima, siapkan 1 tabung reaksi dan masukkan Mg2Cl2, kemudian tambahkan NaOH. Untuk anion, siapkan 9 tabung reaksi, kemudian pada tabung reaksi yang pertama dimasukkan NaCl, kemudian ditambahkan dengan AgNO3. Kemudian tabung reaksi yang kedua dimasukkan Ki, kemudian ditambahkan dengan AgNO3. Kemudian pada tabung reaksi yang ketiga dimasukkan Ki, kemudian ditambahkan dengan CuSO4. Pada tabung reaksi yang keempat dimasukkan K3FeCN6, kemudian ditambahkan dengan AgNO3. Kemudian pada tabung reaksi yang kelima dimasukkan K3FeCN6, kemudian ditambahkan dengan CuSO4. Pada tabung reaksi yang keenam dimasukkan Na2S2O3, kemudian ditambahkan dengan H2SO4. Pada tabung reaksi yang ketujuh dimasukkan Na2S2O3, kemudian ditambahkan AgNO3. Pada tabung reaksi yang kedelapan dimasukkan Na2S2O3, kemudian ditambahkan CuSO4. Dan pada tabung reaksi yang ke-9 dimasukkan Na2S2O3, kemudian ditambahkan dengan S2. Hasil yang ditemui yaitu adanya endapan berwarna pada sampel-sampel yang digunakan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada golongan 1, kation golongan ini membentuk endapan dengan klorida encer. Pada golongan yang kedua, kation golongan ini bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida pada suasana asam mineral encer. Kemudian pada golongan yang ketiga, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer. Kemudian pada golongan yang keempat, kation golongan ini bereaksi dengan golongan 1, 2, dan 3. Untuk golongan yang kelima, kation-kation yang umum yang tidak bereaksi dengan regensia-regensia golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.